Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga kita senantiasa dalam lindungan rahmat dan hidayah-Nya, diberikan ketabahan untuk melalui segala ujian zaman, dan hati kita diteguhkan dalam menanti datangnya sebuah harapan besar. Sesungguhnya, setiap zaman memiliki ujiannya sendiri, dan dalam penantian panjang ini, kita diajarkan untuk merenungi setiap tanda-tanda kebesaran yang terselip di balik kesunyian. Selama ini, kita percaya bahwa sang satria yang tersembunyi, Satrio Piningit, adalah bayangan yang bersemayam dalam keheningan abadi. Namun, bagaimana jika keheningan itu tiba-tiba terpecah? Bagaimana jika tanda paling jelas dari kemunculan beliau justru bukan sebuah penampakan dramatis, melainkan sebuah pergerakan senyap, sebuah perpindahan lokasi yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang peka? Mari kita selami misteri di balik jejak kaki sunyi sang pemimpin yang dinanti. Dalam khazanah spiritual Nusantara, nama Satrio Piningit tidak pernah lekang oleh waktu. Beliau hadir bukan sekadar figur yang terukir pada lembar-lembar naskah kuno, melainkan sebuah keyakinan yang hidup dan bernapas dalam hati sanubari rakyat jelata. Kita berbicara tentang sebuah kesadaran agung yang sedang dipersiapkan secara intens oleh takdir ilahi, jauh dari sorotan mata dunia, untuk mengemban tugas paling mulia, membawa bangsa ini keluar dari zaman edan menuju zaman emas. Selama ini, sang satria memilih diam dalam laku dan tirakat yang panjang, namun keheningan itu sejatinya adalah sebuah proses penggemblengan yang sangat dinamis dan bergejolak. Perbincangan mengenai sosok ini seringkali terfokus pada ciri-ciri fisiknya atau momen kemunculannya yang dramatis, namun dimensi yang lebih esensial adalah dinamika internal selama proses penyembunyian. Belakangan, muncul sebuah observasi spiritual yang mendalam, yakni adanya gelagat pergeseran lokasi dari beliau. Gerak-gerik ini yang mengindikasikan bahwa beliau akan meninggalkan tempat laku dan tirakat yang saat ini ditempati, bukanlah sebuah kegagalan atau pelarian. Sebaliknya, ia adalah sebuah manuver evolusioner yang sangat terencana. Untuk memahami fenomena ini, kita harus melepaskan pandangan yang terlalu mistis dan mulai melihat beliau sebagai seorang individu yang sedang menjalani tahapan penyempurnaan diri, dengan segala pertimbangan psikologis dan spiritualnya. Gelagat perpindahan ini adalah kode, sebuah pesan senyap yang mengisyaratkan bahwa persiapan telah hampir usai. Faktor pendorong utama, keletihan atas lingkungan yang stagnan. Faktor pertama yang menjadi pemantik bagi gelagat perpindahan ini adalah keletihan spiritual akibat lingkungan yang stagnan, atau dalam bahasa yang lebih halus dan filosofis, rasa bosan dengan lingkungan yang itu-itu saja. Bagi seorang satria yang ditakdirkan untuk membawa perubahan yang bersifat revolusioner, proses Piningit adalah periode penggemblengan yang sangat intens. Lokasi yang dipilih, entah itu sebuah gua sunyi, sebuah sudut terpencil di tengah hutan, atau sebuah ruang tersembunyi di tengah kota, adalah kawah Candra di Muka. Di tempat tersebut, beliau melakukan olah batin, menyerap energi alam, dan memahami gejolak psikologis masyarakat melalui observasi mendalam. Namun, setiap lokasi memiliki batas daya serap spiritual yang dapat ditawarkan. Setelah berdiam diri dalam kurun waktu yang melampaui batas kebiasaan manusia, bahkan ritual tertinggi pun dapat bergeser maknanya dari sebuah pencarian hakikat, laku, menjadi sekadar rutinitas, mandek. Energi pembelajaran yang ditawarkan oleh lingkungan fisik dan metafisik di lokasi tersebut akan mencapai titik saturasi. Rasa bosan yang muncul pada diri Satrio Piningit, seyogianya, tidak boleh diartikan sebagai kelemahan mental, melainkan sebagai sebuah sinyal kedewasaan spiritual yang paling murni. Ini adalah mekanisme internal yang memberitahu bahwa semua pelajaran yang harus diserap dari epicentrum energi tersebut telah tuntas. Stagnasi adalah musuh utama dari pemimpin masa depan. Jika sang satria tetap bertahan di tempat yang sama, beliau berisiko mengulang pola pikir dan interpretasi yang sama, sehingga menghambat proses evolusi kesadarannya. Oleh karena itu, gelagat perpindahan ini adalah sebuah respons biologis dan spiritual yang alami. Beliau memerlukan stimulan baru, pemandangan yang berbeda, getaran energi tanah yang lain, atau komunitas manusia dengan spektrum permasalahan yang berbeda, guna menjaga api semangat pembaruan tetap menyala dan relevan dengan tantangan zaman yang kian dinamis. Namun, pergerakan ksatria Piningit bukanlah tanpa risiko. Pindah berarti membuka diri pada bahaya. Bahaya yang terbesar bukanlah dari musuh-musuh dunia nyata, melainkan dari godaan untuk menampakkan diri sebelum waktunya. Mampukah beliau menahan diri di lokasi barunya yang belum teruji kesunyiannya?
Eksplorasi mendalam atas saturasi energi dan filosofi gerak. Saturasi energi di lokasi Piningit tidak hanya bersifat visual atau mental, melainkan juga metafisik. Dalam pandangan kosmologi Jawa, setiap tempat memiliki daya dan pulung, aura atau energi penarik. Apabila seorang tokoh besar telah menyerap habis daya positif dari suatu lokasi, lokasi itu, secara spiritual, akan menjadi kosong baginya. Untuk melanjutkan proses pengisian diri dan pengumpulan energi kepemimpinan, beliau harus mencari sumber daya spiritual yang baru. Perpindahan ini adalah sebuah ekspedisi untuk menemukan sumber mata air spiritual yang lain, di mana energi alam dan energi sosial mengalir dalam konfigurasi yang berbeda. Beliau mencari keragaman tantangan yang akan menguji batas-batas pemahaman beliau. Banyak yang percaya bahwa keberhasilan seorang satria terletak pada ketahanannya untuk berdiam diri. Namun, bagaimana jika ketahanan yang berlebihan justru menjadi penghalang terbesar menuju takdirnya? Jawaban ini terletak pada watak beliau. Jika beliau memilih bertahan dalam kebekuan, beliau berisiko kehilangan kepekaan terhadap denyut nadi rakyat yang terus berdetak dan berubah. Dengan kata lain, beliau berpindah bukan karena menghindari, melainkan karena mencari dinamika yang esensial bagi tugas kenegaraannya di masa depan. Perpindahan adalah cara beliau untuk memecah kebekuan dan membuka babak baru dalam perjalanannya menuju kesempurnaan. Beliau harus memastikan bahwa lakunya selalu relevan dengan denyut nadi zaman. Tuntutan watak, anti monoton sebagai kekuatan transformasi murni. Faktor kedua ini berjalin kelindan dengan yang pertama, mempertegas bahwa gelagat pergeseran lokasi adalah manifestasi dari watak dasar sang satria yang mudah bosan dengan sesuatu yang monoton itu-itu saja. Watak ini, dalam konteks Satrio Piningit, bukanlah kekurangan karakter melainkan sebuah kekuatan transendental dan prasyarat utama. Watak ini adalah jaminan bagi Nusantara. Pemimpin yang akan datang harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi, berinovasi, dan merangkul ambiguitas. Sifat anti-monoton adalah cetak biru mental yang mendorong Satrio Piningit untuk selalu mencari pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang lebih segar. Jika beliau adalah sosok yang nyaman dengan kemapanan dan rutinitas yang teratur, maka saat kemunculannya tiba, ia hanya akan menawarkan solusi usang atau menjadi pengulang sejarah, bukan pembaharu. Sifatnya yang anti-monoton memaksa beliau untuk memandang setiap masalah dari berbagai sudut pandang, filosofis, sosial, politik, dan spiritual, sehingga solusi yang dihadirkan bersifat komprehensif dan transformatif. Dengan berpindah, beliau memastikan ia mengumpulkan mozaik pengalaman yang lebih kaya, yang sangat dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang inklusif. Kita melihat pergerakan fisik, namun esensinya adalah pergerakan batin. Lalu, apa sebenarnya yang mendorong perubahan radikal dalam batin beliau, yang jauh melampaui rasa bosan biasa, hingga mewajibkannya untuk bangkit dan melangkah? Disinilah kita mencapai momen paling intens, mengejutkan, dan emosional dalam proses laku sang satria. Selama berdiam diri di lokasi Piningit yang lama, beliau pernah mencapai sebuah titik iluminasi, pencerahan mendadak, yang luar biasa, didorong oleh sebuah bisikan hati yang sangat kuat. Saat meditasi yang sangat mendalam, mungkin di tengah malam sunyi yang hanya ditemani cahaya rembulan, beliau tiba-tiba disadarkan oleh sebuah wahyu batin yang mengejutkan, sebuah unek-unek kosmik yang menusuk. Kejayaan Nusantara tidak akan pernah tercapai jika kebijaksanaan sang satria hanya dibangun dari keheningan satu tempat. Beliau menyadari, dengan rasa haru yang mendalam sekaligus terkejut yang menggetarkan jiwa, bahwa isolasi yang ia jalani, meskipun vital, telah membatasi pemahaman beliau terhadap penderitaan real jutaan rakyat yang tersebar di pulau-pulau berbeda. Kebijaksanaan yang diperoleh di satu lokasi cenderung bersifat lokal, sementara takdirnya adalah universal bagi seluruh Nusantara. Ternyata, ujian terberatnya bukanlah menahan diri dari godaan duniawi, melainkan menahan hasrat untuk bergerak keluar dan menyerap derita rakyat secara langsung. Momen kesadaran ini menjadi titik balik. Beliau menangis dalam hati, menyadari bahwa laku yang sempurna membutuhkan kontak langsung dengan penderitaan yang tersebar luas, bukan hanya refleksi terhadap penderitaan yang terbayang. Inilah momen ketika Satrio Piningit memutuskan bahwa pengabdian harus mengalahkan persembunyian. Kesadaran akan keterbatasan ini memicu pergerakan. Namun, pertanyaannya, seberapa jauh beliau akan melangkah? Jika perpindahannya terlalu jauh, siapa yang akan menjaga wilayah spiritual yang ditinggalkan?
Faktor ketiga memberikan kita pemahaman tentang kalkulasi sang ksatria. Perpindahan tempat tidak jauh dari lokasi yang sekarang. Ini bukanlah kebetulan atau ketidakpastian. Ini adalah sebuah strategi geografi spiritual yang sangat matang, sebuah langkah yang disebut manuver senyap. Perpindahan yang bersifat lokal dan terbatas menunjukkan bahwa beliau masih terikat pada sebuah pusat energi regional yang harus ia kelola atau selesaikan. Beliau bergeser, misalnya, dari kaki gunung utara ke kaki gunung selatan di rentang pegunungan yang sama, atau dari satu kota kecil ke desa terdekatnya. Tujuannya adalah ganda dan sangat strategis, mempertahankan kerahasiaan. Piningit sebuah perpindahan besar akan meninggalkan jejak yang mudah diendus oleh entitas yang tidak diharapkan. Perpindahan yang terbatas lebih mudah disamarkan, menjaga status piningit beliau tetap terjaga hingga saat yang ditentukan. Mengoptimalkan sudut pandang, dengan bergeser sedikit, beliau mendapatkan perspektif baru terhadap masalah lama. Ini seperti melihat peta yang sama dari sudut pandang yang berbeda, memungkinkan beliau menemukan detail yang sebelumnya terlewat. Pemeliharaan jaringan spiritual, perpindahan yang dekat juga memudahkan beliau untuk tetap terhubung dengan jaringan spiritual atau panakawan yang telah setia mendampingi beliau selama ini, tanpa perlu membangun koneksi baru dari nol. Secara filosofis, pergeseran yang terukur ini melambangkan bahwa beliau sedang memasuki tahap penutupan dari fase penyembunyian. Beliau berada di lingkaran luar dari lokasi pemunculan yang sesungguhnya. Perpindahan ini adalah bridging stage, sebuah jembatan antara lokasi penggemblengan spiritual yang intens dengan lokasi yang akan menjadi titik tolak menuju dunia nyata. Perpindahan yang dekat adalah aman. Namun, seberapa dekat yang dimaksud? Apakah ini berarti beliau akan menyeberangi batas kota, atau justru masuk ke jantung kekuasaan, menanti di balik tirai istana yang selama ini dipandang sebelah mata? Menjaga keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Perpindahan taktis ini juga mengindikasikan bahwa beliau sedang menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek, mendapatkan energi segar dan mengatasi kejenuhan, dengan kebutuhan jangka panjang, menjaga kerahasiaan hingga momentum kemunculan yang tepat. Lokasi baru, yang berdekatan dengan lokasi lama, adalah ruang tunggu terakhir. Ini adalah tempat di mana beliau akan melakukan penyempurnaan akhir, sebuah finishing touch pada kebijaksanaannya sebelum melangkah keluar. Mengapa seorang ksatria yang harus terlepas dari segala ikatan duniawi justru mencari kedekatan dengan keluarganya? Inilah bukti bahwa kepemimpinan sejati berakar dari cinta kasih dan kehangatan, bukan hanya dari kekuatan spiritual semata. Beliau menjaga pergerakan tetap terukur, karena beliau menyadari bahwa saat ini, setiap langkah beliau memiliki resonansi kosmik yang sangat besar. Kalkulasi presisi ini adalah penanda kedewasaan politik spiritual beliau. Koneksi batin, magnet rindu dan penguatan pulung leluhur. Faktor terakhir, dan yang paling menghangatkan hati, adalah rindu atau mungkin kangen dengan suasana baru yang lebih dekat dari sanak familinya. Ini adalah pengakuan bahwa di balik aura ksatria yang tersembunyi, Satrio Piningit tetaplah seorang manusia yang menghargai ikatan darah dan akar budaya. Perpindahan yang mendekat ke tanah kelahiran atau ke lokasi di mana leluhur beliau bersemayam bukanlah sebuah perjalanan nostalgia. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual untuk menguatkan pulung, aura, kepemimpinan yang berasal dari garis keturunan beliau. Dalam tradisi spiritual Jawa, restu leluhur adalah fondasi kekuatan yang tak terhingga. Sebelum memikul beban nasib bangsa, beliau harus memastikan bahwa akarnya tertanam kokoh di tanah asalnya. Kedekatan dengan sanak famili, sekalipun hanya secara geografis tanpa interaksi langsung, memberikan beliau kekuatan emosional dan spiritual yang sangat diperlukan. Suasana baru yang beliau cari adalah suasana yang familiar dengan kehangatan dan kenangan masa kecil, sebuah tempat di mana jiwanya dapat beristirahat sejenak dari ketegangan laku yang panjang. Beliau mendekat, tetapi tidak muncul. Mengapa? Karena beliau tahu, kemunculannya di depan keluarga adalah ujian terakhir. Mampukah beliau menahan diri untuk tidak memeluk mereka yang dirindukan, demi takdir yang lebih besar? Mengakhiri laku dan memeluk takdir. Pergerakan menuju akar ini adalah pertanda bahwa beliau telah menyelesaikan hampir semua tahapan laku. Beliau telah menguasai aspek spiritual dan intelektual. Kini saatnya mengokohkan aspek emosional dan kultural. Perpindahan ini menandai akhir dari era Piningit yang sepenuhnya terisolasi dan awal dari era Piningit yang perlahan-lahan mulai membumi.
Beliau sedang mempersiapkan dirinya untuk melepas selimut kerahasiaan dan menerima tugas universalnya. Kerinduan ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah penyempurnaan watak. Hanya seorang pemimpin yang mampu menghargai dan memelihara kehangatan batin, seperti keluarga dan akar leluhur, yang akan mampu menghadirkan keadilan sejati dan kepedulian universal bagi seluruh rakyatnya. Pergerakan menuju akar ini adalah langkah humanis yang menandai bahwa proses Piningit telah mencapai titik matang. Langkah sunyi menuju gerbang penampakan. Gelagat Satrio Piningit yang akan berpindah lokasi, didorong oleh kebosanan spiritual, watak anti-monoton, strategi taktis yang terukur, dan kerinduan pada akar leluhur, adalah sebuah narasi yang jauh lebih mendalam daripada sekadar berita perpindahan fisik. Ini adalah cerminan dari evolusi kesadaran agung. Perpindahan ini adalah langkah penentu. Beliau meninggalkan kejenuhan dan stagnasi, menuju energi yang lebih segar dan terukur, serta memeluk kembali kekuatan dari garis keturunannya. Ini adalah sebuah manuver yang secara tegas menyatakan, persiapan telah selesai. Gelagat perpindahan beliau bukan lagi tentang tempat bersembunyi, melainkan tentang menemukan titik tolak menuju takdir. Ketika sang Satria Piningit akhirnya berdiam diri di lokasi barunya itu, kita akan tahu bahwa lokasi tersebut adalah gerbang terakhir sebelum beliau keluar dari keheningan dan menampakkan diri di panggung sejarah untuk memimpin Nusantara menuju zaman emas yang telah lama dijanjikan. Ya Allah, kuatkanlah hati kami dalam menantikan hadirnya sang pemimpin. Semoga setiap langkah sunyi beliau adalah petunjuk bagi cahaya keadilan yang akan segera terbit di bumi pertiwi. Tetaplah kita jaga semangat kesatria dalam diri, mewujudkan kebaikan sekecil apapun, sebagai bentuk kesiapan menyambut Ratu Adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara.